Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari motivasiislami.com. Sekarang Anda sedang menonton salah satu video dari seri The Confidence Secret, suatu program terobosan yang menjamin 100% berhasil meroketkan kepercayaan diri Anda. Mungkin Anda pernah membaca berbagai artikel atau saran dari para ahli. Supaya kita percaya diri, kita harus melakukan berbagai hal yang menantang. Saya setuju, ini adalah cara yang benar untuk menciptakan pengalaman sukses Anda sendiri. Namun yang menjadi masalah, mengapa melakukan hal yang menantang seringkali gagal? Bahkan banyak orang yang sama sekali tidak mau mencobanya. Pada video kelima ini, Anda akan belajar bagaimana menciptakan pengalaman sukses Anda sendiri setahap demi setahap, sehingga Anda bisa melakukan hal yang lebih besar atau hal yang menantang. Membuktikan atau menciptakan pengalaman sukses sendiri adalah termasuk bagian terpenting dalam membangun rasa percaya diri. Saat Anda sudah bisa membuktikan bahwa Anda mampu, Anda akan percaya diri, dan ini tidak bisa dibantah lagi. Tak peduli orang mengatakan Anda tidak mampu, tetapi Anda sendiri sudah bisa membuktikan kalau Anda mampu. Oleh karena itu, saya harapkan Anda mengikuti video ini, kemudian melakukan latihannya setahap demi setahap. Mungkin perlu waktu dan perlu latihan, tetapi hasilnya luar biasa, akan membuat Anda percaya diri selamanya. Cara ini berhasil membuka belenggu seorang pria yang merasa tidak terampil selama puluhan tahun karena jari tangannya yang pendek-pendek. Maka, apapun yang selama ini Anda rasa Anda tidak mampu, Anda membencinya, Anda tidak bisa, setelah melakukan latihan-latihan pada video ini, Anda akan bisa. Bahkan, Anda bisa melakukan pekerjaan yang selama ini Anda benci karena sulitnya. Tanpa panjang lebar lagi, berikut adalah program untuk menciptakan pengalaman sukses Anda secara bertahap. Jika Anda konsisten, Anda akan sampai kepada tahap di mana Anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa atau menantang. Ini adalah langkah pertama bagaimana menciptakan pengalaman sukses Anda. Ini adalah suatu konfirmasi bahwa Anda memang mampu. Sebelum Anda melakukan hal-hal yang lebih sulit, Anda harus konfirmasi diri Anda bahwa Anda sebenarnya sudah mampu. Anda memiliki kemampuan yang cukup, Anda memiliki keterampilan yang cukup, Anda memiliki kemampuan belajar yang cukup. Nah, sekarang Anda harus membuktikannya. Bukti-bukti kalau Anda mampu sebenarnya sudah ada. Cuma seringkali kita melupakan bukti tersebut, kita fokus kepada kekurangan. Nah, sekarang sebagai langkah pertama untuk menciptakan pengalaman sukses bagi Anda harus mengingat terlebih dahulu apa saja keberhasilan Anda. Sekarang bayangkan berbagai keberhasilan yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Pada video sebelumnya, Anda pernah melakukan latihan semacam ini, yaitu mengingat-ingat keberhasilan Anda. Anda bisa menggunakan data yang sudah Anda buat untuk Anda baca kembali sekarang, kemudian Anda tambahkan jika ada yang kurang. Sekali lagi, jangan pernah anggap sepele keberhasilan Anda sekecil apapun. Kenang kembali, ingat-ingat kembali, jika perlu catatlah. Pencatatan akan membantu supaya Anda tidak melupakan keberhasilan-keberhasilan Anda. Jika pada latihan sebelumnya Anda sudah mencatat, sekarang Anda bisa membacanya kembali. Tambahkan jika ada yang kurang. Setelah Anda mengumpulkan berbagai keberhasilan yang pernah Anda lakukan, Anda harus memberikan perhatian yang cukup pada setiap pengalaman tersebut. Semua orang pernah sukses, kenapa tidak percaya diri? Karena kebanyakan orang melupakan keberhasilan yang pernah dia raih.
Mereka tidak memberikan perhatian bahwa dia pernah. Banyak orang yang tidak memberikan perhatian bahwa sebenarnya dia pernah sukses. Artinya, dia memiliki kemampuan yang memadai. Bukankah itu artinya kita hidup di masa lalu? Mungkin banyak orang yang tidak mau mengingat-ingat keberhasilan masa lalu karena dia tidak mau hidup di masa lalu. Memang, saya setuju. Anda tidak boleh tetap hidup di masa lalu. Anda harus maju ke depan. Yang dimaksud dengan hidup di masa lalu adalah Anda hanya bangga, Anda hanya puas dengan apa yang sudah Anda raih. Itulah yang dimaksud dengan hidup di masa lalu. Namun, jika Anda mengingat masa lalu untuk membangun masa depan, itu adalah hal yang positif. Itu bukan hidup di masa lalu. Justru kita mengambil hikmah, mengambil manfaat, atau menjadikan masa lalu sebagai pijakan untuk melangkah ke arah hidup yang lebih baik. Konsepnya sangat berbeda. Hidup di masa lalu adalah mereka hanya bangga, saya pernah sukses, orang tua saya hebat, kakek saya hebat. Namun dia sendiri tidak berusaha untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan hidup di masa lalu. Tetapi apa yang saya sarankan dalam latihan ini, sungguh konsepnya sangat jauh berbeda. Anda tidak hidup di masa lalu, tetapi Anda hanya mengambil pelajaran dari masa lalu untuk Anda gunakan sebagai bekal menuju masa depan yang lebih gemilang. Sekarang Anda sudah sadar apa saja keberhasilan Anda. Sekarang Anda sudah sadar bahwa Anda memiliki kemampuan untuk belajar, bahwa Anda memiliki kemampuan untuk memiliki keterampilan baru. Anda bisa melihat bahwa diri Anda bisa berubah. Asalnya tidak bisa menjadi bisa, asalnya kurang bisa menjadi mahir, asalnya tidak tahu menjadi tahu. Sekarang, semua keberhasilan Anda tersebut Anda imajinasikan atau Anda visualisasikan. Rasakan kembali kegembiraannya, kepuasannya, dan kebanggaannya. Ini adalah cara untuk memasukkan input ke dalam pikiran kita. Jika Anda hanya membaca, jika Anda hanya mengenal, input ini kurang memiliki kekuatan. Tetapi jika Anda imajinasikan, kemudian Anda rasakan kembali kegembiraannya, kepuasannya, dan kebanggaan Anda, maka input ini memiliki kekuatan luar biasa untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, membentuk pola baru, yaitu pola percaya diri. Disinilah pentingnya emosi. Karena emosi ibarat energi. Jika emosi positif Anda gunakan dengan baik untuk mengimajinasikan berbagai keberhasilan yang sudah Anda raih, maka Anda akan menghasilkan pola positif dalam pikiran bawah sadar Anda. Mungkin Anda bertanya, bagaimana jika waktu dulu saya meraih keberhasilan ini, saya tidak gembira, saya menyikapinya dengan biasa-biasa saja, tidak ada kata terlambat. Sekaranglah waktunya Anda untuk mensyukuri keberhasilan Anda. Sekaranglah waktunya bagi Anda untuk bangga atas keberhasilan tersebut. Sekarang waktunya bagi Anda untuk puas dengan keberhasilan Anda. Jika dulu Anda lupa, atau jika dulu Anda terlalu sibuk untuk merayakannya, Anda bisa merayakannya sekarang. Anda bisa bersyukur dan merasa bangga dengan keberhasilan Anda sekarang. Tidak ada kata terlambat. Untuk memperkuat pola baru yang Anda bentuk, lakukanlah latihan ini setidaknya 7 hari. Anda harus melakukan latihan ini setidaknya 7 hari sebelum Anda melakukan latihan lainnya. Latihan ini cukup menyenangkan, membuat Anda gembira, membuat Anda bangga, membuat Anda puas, membuat Anda bersyukur. Jadi lakukanlah latihan ini setidaknya 7 hari. Saya sarankan, jangan dulu melakukan latihan berikutnya sebelum Anda melakukan latihan ini setidaknya 7 hari. Anda boleh lebih. Luangkanlah waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk mengimajinasikan berbagai keberhasilan Anda di masa yang lalu. Ini akan membentuk kepercayaan diri Anda. Ini sangat kuat. Jangan sampai Anda melewatkan latihan ini. Jika Anda serius ingin percaya diri, Anda tidak boleh melewatkan latihan ini. Apakah penekanan saya masih kurang?
Setelah Anda sadar dan mengenal keberhasilan-keberhasilan Anda di masa lalu, Anda sudah masuk tahap pertama pembuktian diri bahwa Anda memiliki kemampuan. Sekarang Anda masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu persiapan untuk merasakan pengalaman-pengalaman sukses baru. Pengalaman-pengalaman sukses baru akan memberikan informasi yang tidak terbantahkan. Ini bagikan informasi yang memiliki daya dorong yang sangat kuat, sehingga dengan mudah membentuk pola pikir baru Anda menjadi pola pikir yang lebih percaya diri dari sebelumnya. Latihan yang akan Anda lakukan sekarang akan membantu Anda untuk mengatasi keengganan-keengganan dalam melakukan hal yang baru, apalagi hal tersebut asing atau sulit bagi Anda. Latihan ini ibarat suatu pemanasan sebagai persiapan untuk melakukan hal nyata dalam menciptakan pengalaman-pengalaman sukses Anda. Anda masih ingat cerita tentang uji coba latihan basket yang hanya menggunakan imajinasi dibandingkan latihan basket dengan tindakan nyata? Kedua latihan ini memberikan hasil yang sama. Yang menjadi perbedaan adalah saat Anda melakukan latihan dengan visualisasi atau imajinasi, tidak ada orang yang tahu. Kemudian Anda bisa melakukan sesuka hati Anda. Anda tidak perlu takut salah. Anda tidak perlu takut dihina orang lain. Anda tidak perlu malu karena orang lain tidak tahu apa yang Anda lakukan. Intinya, latihan dengan imajinasi lebih mudah daripada latihan praktek. Perlu Anda ketahui juga, ada sebuah riset yang mengukur kinerja otot saat orang membayangkan sesuatu. Ternyata hasilnya, kerja otot saat latihan imajinasi dengan kerja otot saat latihan nyata, keduanya sama. Artinya, sistem tubuh kita, baik saraf, pikiran bawah sadar kita, mereka tidak mengenal apakah informasi yang masuk itu nyata atau imajinasi. Saya kira alasan untuk melakukan latihan ini sudah cukup. Alasan-alasan ini saya harapkan memotivasi Anda untuk melakukan latihan ini. Mungkin seolah tidak ada hasil nyata, sebenarnya tubuh Anda sudah mulai siap untuk melakukan hal nyata. Pikiran bawah sadar Anda sudah terpola, sistem saraf Anda pun sudah menyesuaikan dengan apa yang ada dalam imajinasi Anda, sehingga nanti saat Anda melakukan hal yang nyata akan lebih mudah. Mari kita mulai. Setelah Anda menengok masa lalu Anda yang gemilang, setelah Anda melihat keberhasilan-keberhasilan Anda di masa lalu, sekarang mulailah menatap masa depan. Fokuskan apa yang Anda inginkan, yaitu dengan bertanya, apa keterampilan baru yang ingin Anda kuasai? Bisa berupa hobi ataupun yang berurusan dengan karir atau bisnis Anda. Misalnya, Anda ingin mampu berbicara di depan umum, atau Anda ingin mampu menulis, atau Anda ingin mampu menjual, dan berbagai keterampilan lainnya. Setelah Anda memutuskan fokus keterampilan yang ingin Anda kuasai dengan segera, sekarang imajinasikanlah bahwa Anda sudah memiliki keterampilan tersebut dengan baik. Misalnya, Anda ingin bisa berbicara di depan umum, maka visualisasikanlah Anda sedang berbicara di depan umum dengan percaya diri. Ingat, libatkan emosi Anda saat visualisasi. Rasakan kebanggaannya, rasakan kegembiraannya, rasakan bagaimana respon orang lain, rasakan gemuruh tepuk tangan. Rasakan saat ada orang lain bertanya dan Anda mampu menjawabnya dengan baik. Jika sulit, cobalah Anda berpura-pura sedang menonton sebuah film, di mana pada film tersebut ada orang yang sedang berbicara di depan umum dengan sangat baik, dengan percaya diri, dengan sangat menggugah. Gantilah gambar aktor itu dengan diri Anda. Buatlah film itu berwarna dengan warna-warna yang kuat dan besar, sehingga benar-benar mengundang perhatian Anda. Setelah Anda cukup nyaman menonton diri Anda sedang berbicara di depan umum,
Sekarang, ubahlah posisi Anda dari seorang penonton menjadi pelaku. Bayangkan diri Anda yang sedang menonton menyatu dengan diri Anda yang sedang Anda tonton, yaitu orang yang sedang berbicara dengan penuh percaya diri. Sekarang Anda sudah terlibat dengan orang yang sedang percaya diri. Sekarang orang yang percaya diri itu adalah diri Anda sendiri. Sekarang yang ada di hadapan Anda adalah hadirin. Yang Anda pegang adalah mikrofon, dan Anda sedang berdiri di atas panggung. Tentu saja, berbicara di depan umum hanya salah satu contoh. Anda bisa aplikasikan untuk keterampilan-keterampilan lain yang ingin Anda lakukan. Untuk tahap kedua ini, Anda pun harus melakukannya selama 7 hari. Semakin lama akan semakin baik, agar lebih tertanam di dalam pikiran bawah sadar Anda, agar saraf-saraf Anda memiliki waktu untuk penyesuaian diri dengan keterampilan baru Anda. Ingat, jangan melakukan latihan selanjutnya sebelum Anda menyelesaikan latihan ini minimal dalam waktu 7 hari. Setelah Anda cukup melakukan latihan melalui visualisasi atau imajinasi, sekarang mulai bisa menguasai keterampilan yang ingin Anda kuasai. Jika Anda ingin menjadi pembicara di depan umum, mulailah belajar untuk berbicara di depan umum. Jika Anda ingin menjadi penjual, mulailah belajar untuk menjadi penjual. Bahkan jika Anda ingin mengetik cepat, mulailah belajar untuk mengetik cepat. Untuk jaga-jaga, jika Anda masih belum siap, Anda bisa memulai belajar tanpa memberitahu orang lain. Anda bisa belajar diam-diam. Apalagi, jangan memberitahu orang-orang yang pernah mengecap Anda atau pernah menghina Anda. Begitu mereka melihat Anda, ada kemungkinan mereka akan meruntuhkan semangat Anda. Tentu saja, jika Anda sudah siap menghadapi komentar-komentar mereka, mungkin tidak masalah. Namun, untuk jaga-jaga, Anda bisa sembunyi untuk belajar keterampilan baru. Teknik belajar keterampilan baru yang bagus adalah dengan cara bertahap. Anda jangan terburu-buru ingin menguasai tingkat mahir sebelum tingkat menengah dan tingkat dasar Anda kuasai terlebih dahulu. Kita bisa belajar kepada cara berlatih para atlet olahraga. Mereka melakukan latihan mulai dari dasar, kemudian bertahap ke keterampilan yang lebih sulit, kemudian bertahap lagi ke keterampilan yang lebih sulit, sampai seseorang menguasai keterampilan yang cukup rumit. Mungkin Anda mengenal bagaimana teknik belajar bela diri. Saat kita baru belajar bela diri, mungkin kita hanya berlatih fisik saja. Kita hanya berlatih dengan cara lari mengelilingi lapangan. Kemudian setelah itu, kita disuruh berlatih hanya untuk melakukan teknik pukulan lurus ke depan, teknik yang paling mudah. Namun itu dilakukan terus-menerus sampai kita menguasai teknik tersebut. Begitu juga kita diajarkan bagaimana cara menendang dengan teknik yang paling mudah dulu. Kemudian ditambah dengan teknik-teknik yang lebih sulit dan dirangkai menjadi suatu jurus-jurus ampuh dalam bela diri. Michael Jordan, seorang legenda atlet bola basket, dia melatih teknik melempar bola ke dalam ring beratus-ratus kali setiap harinya. Begitu juga David Beckham yang terkenal dengan keakuratan tendangannya. Dia berlatih sebanyak ratusan kali menendang bola setiap hari. Saat Anda belum sempurna teknik dasar, kemudian beranjak ke teknik selanjutnya, maka teknik selanjutnya tidak akan pernah sempurna. Memang diperlukan kesabaran untuk menguasai teknik dasar terlebih dahulu sebelum Anda beranjak ke teknik selanjutnya. Keinginan Anda untuk menguasai satu teknik utuh secara penuh tidak akan menghasilkan suatu keterampilan yang sempurna. Bahkan untuk menjadi seorang public speaker atau pembicara publik,
Anda perlu melatih bagaimana cara bangun di tempat kursi Anda menuju podium, dan itu harus dilakukan dengan sempurna. Belum bagaimana cara menyusun materi, belum bagaimana cara menyampaikan materi, tetapi teknik dasar tersebut harus dikuasai agar Anda bisa tampil dengan percaya diri. Setelah Anda bisa melakukan teknik yang pertama dengan baik, barulah beranjak ke teknik berikutnya, dan latihlah sampai Anda melakukannya dengan baik. Memang diperlukan suatu kesabaran untuk menguasai suatu keterampilan dengan sempurna. Adalah membosankan. Saya datang ke tempat kursus public speaking, namun di dalam kelas saya tidak dilatih bicara terlebih dahulu. Saya malah disuruh maju ke depan, kemudian menatap semua peserta pelatihan satu persatu tanpa bicara, tanpa apapun, hanya menatap saja, dan itu dilakukan berulang-ulang, berminggu-minggu, sampai saya menguasainya, baru dilanjutkan ke teknik yang lainnya. Melatih keterampilan baru memang seperti membangun anak tangga. Jika fondasi dasar tidak kuat, percuma dibangun tangga kedua, karena saat kita naiki akan roboh. Bersabarlah untuk melatih keterampilan baru. Kemudian, untuk memiliki keterampilan baru, Anda harus mau belajar kepada orang lain. Belajar kepada orang lain sama sekali tidak merendahkan diri Anda. Orang lain hanya lebih dulu bisa dari Anda. Anda bisa belajar sendiri, namun Anda akan mengalami berbagai kesalahan dan kegagalan. Dan Anda bisa mengurangi kesalahan dan kegagalan tersebut jika Anda mau belajar kepada orang lain, karena orang yang lebih dulu tahu dari Anda, dia sudah berpengalaman bagaimana cara menguasai sesuatu lebih efektif tanpa melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Buat apa kita melakukan kesalahan yang sama jika kita bisa menghindarinya sejak awal? Yang kebanyakan menjadi alasan utama tidak mau belajar kepada orang lain ialah keengganan untuk mengeluarkan uang. Padahal uang yang dikeluarkan akan jauh lebih hemat daripada kita melakukan berbagai kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, dan juga penguasaan keterampilan yang tidak sempurna yang memungkinkan kita melakukan kesalahan berulang-ulang terus, yang sebenarnya itu adalah biaya. Hanya saja kita seringkali tidak menyadarinya, biaya-biaya yang bocor karena kita kurang menguasai keterampilan dengan sempurna. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk belajar kepada orang lain. Bisa melalui buku, bisa melalui e-book, bisa melalui pelatihan, bisa melalui seminar, bisa melalui video, dan berbagai cara belajar lainnya. Memang memerlukan biaya, tetapi jika Anda pandai memilih tempat belajar yang tepat, biaya tersebut akan cepat balik modal. Misalnya seorang penjual, di mana dia mengalami kesulitan karena semakin banyak orang yang mengatakan tidak saat dia menawarkan suatu produk. Kemudian dia disarankan untuk mengikuti suatu pelatihan tentang bagaimana cara menjual kepada orang yang mengatakan tidak. Namun dia enggan untuk mengikuti pelatihan tersebut dengan alasan pelatihan tersebut harganya ribuan dolar. Kemudian dia melanjutkan profesinya seperti biasa, dan dia terus-menerus mengalami penolakan. Secara tidak sadar, setiap kali dia ditolak, melepaskan peluang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada biaya dia mengikuti pelatihan tersebut. Jadi, demi meningkatkan kepercayaan diri Anda, jangan sungkan untuk belajar kepada orang lain meskipun harus mengeluarkan uang. Pilihlah satu keterampilan terlebih dahulu. Fokuslah pada keterampilan tersebut. Jangan terburu-buru ingin menguasai berbagai keterampilan sekaligus. Waktu kita terbatas, sumber daya kita terbatas. Jika kita mencoba menguasai berbagai keterampilan sekaligus, itu akan menyulitkan kita sendiri. Kita akan tahu berbagai keterampilan, namun satu pun tidak ada yang Anda kuasai dengan sempurna. Satu keterampilan yang Anda kuasai dengan sempurna akan memberikan hasil yang lebih besar daripada Anda menguasai banyak keterampilan
namun tidak Anda kuasai dengan sempurna. Setelah Anda menguasai satu keterampilan baru, jangan lupa untuk merayakan setiap keberhasilan Anda dengan penuh sukacita. Atau bisa juga Anda selalu mensyukuri setiap keterampilan baru yang Anda kuasai. Perayaan atau ungkapan syukur akan menjadikan Anda lebih menikmati proses belajar Anda. Kesalahan kebanyakan orang, mereka tidak memberikan respon apa-apa terhadap keberhasilan dia menguasai satu keterampilan baru. Tidak ada pesan yang dikirim ke dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda sebenarnya mampu menguasai berbagai keterampilan baru. Mungkin saja keterampilan orang tersebut meningkat, namun tidak diiringi dengan peningkatan rasa percaya diri. Sungguh disayangkan, meskipun kita terampil, jika kita tidak percaya diri, kita tidak akan bisa mengoptimalkan potensi dari keterampilan tersebut. Sebagai contoh, mungkin pernah Anda alami, dan saya juga pernah mengalami, bahwa semua keterampilan kita bisa hilang saat kita grogi. Grogi adalah salah satu indikasi dari ketidakpercayaan diri. Bahkan yang lebih parah, jika Anda tidak percaya diri, mungkin Anda tidak akan pernah mencoba keterampilan baru Anda untuk mencapai sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Jadi, selalu iringi keberhasilan Anda memiliki keterampilan baru, agar keterampilan baru tersebut bisa menambah kepercayaan diri Anda. Anda juga perlu menyadari bahwa keberhasilan Anda menguasai keterampilan baru adalah bukti bahwa Anda memiliki kemampuan untuk belajar dan memiliki kemampuan untuk lebih baik lagi. Syukur, perayaan, dan kebanggaan itu adalah suatu proses pelibatan emosi. Ini adalah proses sederhana, menyenangkan, bagaimana mengirimkan pesan-pesan positif ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Syukur, perayaan, dan kebanggaan adalah melibatkan emosi, dan emosi ibarat bahan bakar yang akan memberikan energi besar terhadap pesan-pesan tersebut, sehingga mampu membentuk pola pikir percaya diri. Sekali Anda mampu menguasai keterampilan baru dengan penuh kesadaran, maka Anda akan lebih mudah menguasai keterampilan baru lainnya. Semakin banyak keterampilan yang Anda kuasai akan membuat Anda semakin percaya diri. Ini adalah pesan dari pengalaman pribadi, suatu pesan yang tidak akan terbantahkan oleh siapapun bahwa Anda sebenarnya mampu. Jadikanlah suatu program harian Anda, jadikanlah suatu program utama Anda, bahwa Anda akan terus-menerus mengumpulkan berbagai keterampilan atau mempertajam keterampilan yang sudah ada. Jadi kesimpulannya, pilihlah satu keterampilan, belajarlah menguasai keterampilan tersebut secara bertahap. Setelah berhasil, rayakanlah, kemudian ulangi pola yang sama untuk keterampilan yang baru. Jika Anda konsisten melakukan hal ini, maka akan terbentuk pengalaman-pengalaman sukses yang tidak bisa dibantah oleh siapapun tentang kemampuan Anda melakukan hal-hal yang baru, tentang kemampuan Anda untuk meraih berbagai keterampilan baru, tentang kemampuan Anda untuk melakukan hal-hal yang hebat. Ini adalah cara terkuat untuk membangun percaya diri. Hasil kepercayaan diri Anda yang didapatkan melalui cara ini akan melekat selamanya, dan Anda akan terus percaya diri. Kemudian akan terjadi efek bola salju. Semakin lama, Anda akan semakin percaya diri. Seringkali saya membaca artikel tentang percaya diri yang menyarankan melakukan hal yang menantang untuk Anda. Saya setuju, maka lakukanlah. Pilihlah satu hal yang cukup menantang, namun Anda yakin mampu. Tantangan ini bisa Anda lakukan
setelah mempelajari dan praktek latihan-latihan pada video ini. Artinya apa? Untuk melakukan tantangan itu adalah hal yang sulit. Ada dua hal yang perlu Anda perhatikan jika Anda ingin melakukan suatu tantangan. Yang pertama, Anda harus benar-benar menjadi orang yang sudah merdeka. Artinya, kegagalan yang mungkin Anda alami tidak akan pernah mengganggu kepercayaan diri Anda. Yang kedua, Anda harus sudah terbiasa bagaimana menguasai keterampilan baru dengan cepat. Sebenarnya, jika Anda sudah melakukan berbagai latihan, menonton video-video sebelumnya, Anda sudah siap mengambil suatu tantangan baru. Mungkin Anda bertanya, kenapa harus mengambil tantangan? Ada dua manfaat besar yang akan Anda miliki jika Anda mau mengambil tantangan. Yang pertama, tantangan akan benar-benar menggenjot potensi Anda. Anda akan benar-benar mengeluarkan potensi yang Anda miliki. Ini adalah cara yang terbaik untuk menggali potensi terdalam Anda, sehingga Anda akan melihat bahwa Anda sebenarnya memiliki potensi yang sangat dahsyat, dan ini bisa Anda keluarkan jika Anda mengeset suatu tujuan yang cukup menantang bagi Anda. Manfaat kedua, jika Anda berhasil melalui tantangan dan pasti akan berhasil, maka ini akan memberikan jejak sukses yang luar biasa dahsyat. Sekali Anda berhasil melakukan satu tantangan, maka kepercayaan diri Anda akan melonjak. Keberhasilan melewati suatu tantangan benar-benar akan melibatkan emosi, benar-benar akan membuat Anda bangga, dan ini akan membuat Anda sadar bahwa Anda sesungguhnya memiliki potensi yang dahsyat. Dan sebagai penutup video ini, untuk menciptakan pengalaman-pengalaman sukses Anda, terapkanlah filosofi sederhana ini. Just do it. Lakukanlah apa yang ingin Anda lakukan. Tentu saja ada beberapa kaidah yang harus Anda ingat. Pertama, jika Anda tidak bisa, Anda bisa belajar. Anda sudah membuktikannya pada awal video ini. Anda bisa belajar. Carilah bantuan, baik melalui buku, orang lain, pelatihan, seminar, dan sebagainya. Jadi jangan pernah tidak bisa menghambat Anda untuk melakukan sesuatu. Jika ada rencana, maka lakukanlah. Jika Anda memiliki tujuan, lakukanlah. Jika Anda memiliki keinginan, lakukanlah. Jika Anda ingin memperbaiki diri, lakukanlah. Jika tidak bisa, ingat, Anda bisa belajar. Banyak cara belajar yang bisa Anda lakukan jika Anda mau. Kaidah yang kedua, bagaimana jika gagal? Seperti Thomas Alva Edison, kegagalan adalah ilmu baru, yaitu ilmu bahwa tahu cara yang gagal. Misalnya, Anda sedang mengendarai sebuah mobil, kemudian Anda ketemu jalan bercabang, dan Anda memilih jalan yang salah. Artinya, Anda sudah punya ilmu bahwa jalan tersebut adalah jalan salah, dan suatu saat Anda ke tempat itu lagi, Anda sudah tahu Anda tidak akan pernah mengambil jalan yang salah. Jadi, kegagalan adalah ilmu baru. Jangan takut gagal. Just do it. Justru, kegagalan harus menjadi alat Anda semakin pede saja, atau semakin percaya diri saja. Kenapa? Karena ilmu Anda bertambah. Kemudian, jika Anda gagal, masih ada kesempatan. Kegagalan Anda bukan kiamat. Kegagalan Anda
bukan akhir segalanya. Kata siapa peluang cuma satu kali? Mungkin peluang Anda masuk ke suatu perusahaan hanya satu kali. Namun kata siapa perusahaan hanya satu? Kata siapa peluang bisnis datang satu kali? Mungkin peluang bisnis tertentu hanya satu kali, tapi kata siapa bisnis hanya itu? Jika Anda gagal pada bisnis itu, cari bisnis yang lain. Kadang saat Anda melakukan sesuatu, Anda akan perlu bantuan, dan Anda tidak perlu ragu untuk meminta bantuan. Sama sekali, jika Anda meminta bantuan, tidak merendahkan diri Anda. Meminta bantuan adalah hal yang wajar yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk dilakukan juga oleh orang-orang hebat. Jika Anda sudah memiliki kemauan untuk meminta bantuan, rasanya tidak ada lagi yang tidak bisa Anda lakukan. Jika Anda tidak bisa, maka mintalah bantuan kepada teman Anda. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa Anda setidaknya memiliki 100 orang teman. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki 250 teman. Jika Anda tidak bisa melihat bahwa teman Anda sejumlah itu, cobalah catat. Paksakan, catat. Anda akan menemukan teman sejumlah itu. Minimal 100 sampai 250 orang. Ternyata dari 250 orang, teman Anda tidak bisa membantu Anda. Jangan takut dulu. Setiap teman Anda memiliki teman lagi. Jika Anda memiliki 100 teman, maka teman Anda memiliki 100 teman lagi. Artinya ada 10.000 orang yang siap membantu Anda. Kemudian 10.000 orang tersebut masing-masing memiliki teman lagi. Maka Anda memiliki teman sebanyak 1 juta orang. Masa dari 1 juta orang tersebut tidak ada yang bisa membantu Anda? Yang penting Anda mau terus-menerus mencari bantuan tersebut. Jadi tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Karena jika Anda tidak bisa atau sumber daya Anda terbatas, Anda bisa meminta bantuan ke 1 juta orang terdekat Anda. Kemudian saat Anda akan melakukan hal-hal yang besar, mulailah langkah pertama. Perjalanan ke Mekah diawali dengan 1 langkah. Masalahnya, tanpa melangkah, keluar rumah pun tidak bisa, apalagi sampai ke Mekah. Jadi, just do it.